Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velgi Holiarisa Putri dari kelas E Praktikum 1 dengan NIM J3A118215. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai inovasi dari permasalahan yang ada di Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara untuk memenuhi tugas mata kuliah distribusi informasi. Topik pembahasan saya kali ini berjudul Tahapan Digitalisasi UMKM di Kelurahan Bantarjati, dengan latar belakang masalah yang ada di Kelurahan Bantarjati, yaitu yang pertama, kurangnya sinergi UMKM dengan pemerintah. Yang kedua, UMKM mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19. Inovasi yang saya sarankan dan telah saya diskusikan dengan Ketua LPM yakni digitalisasi UMKM Kelurahan Bantarjati. Namun, sebelum melangkah lebih jauh kepada digitalisasi, kita harus menyelesaikan permasalahan yang pertama, agar UMKM dan pemerintah lebih bersinergi. Maka perlu pendataan ulang UMKM yang dikelola warga sekitar. Dari pendataan UMKM ini per RT, RW, dan akan diserahkan ke kelurahan diharapkan akan lebih mudah bagi pemerintah untuk membantu UMKM ini berkembang. Setelah pendataan UMKM secara menyeluruh di Kelurahan Bantarjati, tahap yang selanjutnya yaitu mengatur pertemuan seluruh UMKM yang ada. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas mengenai rencana digitalisasi UMKM setempat. Agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan ketua UMKM yang dapat berkoordinasi dan mengontrol UMKM secara keseluruhan. Ketua UMKM ini dipilih dari pelaku UMKM sendiri melalui voting dan musyawarah bersama. Kriteria ketua UMKM ini yaitu dapat mempersuasi untuk berkembang dan memiliki inovasi-inovasi untuk UMKM Kelurahan Bantarjati. Ketua UMKM ini yang nantinya akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Setelah itu, mulai masuk ke proses digitalisasi. Digitalisasi UMKM ini di Kelurahan Bantarjati akan memberikan edukasi dan sosialisasi bahwa UMKM harus mulai merambah ke platform digital. Banyak UMKM yang omsetnya naik rata-rata 5% setelah beralih ke ranah digital. Kelurahan akan membantu menyiapkan pelatihan-pelatihan digital marketing bagi para pelaku UMKM. Dan digitalisasi ini juga sangat disarankan oleh Bapak Teten Mas Duki selaku Kementerian UMKM. Dan di tengah pandemi ini, bukan merupakan halangan untuk pelaku UMKM melakukan penjualan secara online. Terdapat 5 kunci dalam proses digitalisasi agar bisa berkembang dan naik kelas. Di antaranya, UMKM harus memperhatikan proses produksi, distribusi, pembiayaan, pemasaran, dan manajemen. Proses produksi ini memenuhi syarat-syarat penjualan. Misalnya, produk makanan harus memiliki izin BPOM agar produk terjamin kualitasnya. Selain itu, dari packaging juga, kemasan produk ini harus menarik. Tidak hanya sekadar plastik yang dilabel stiker. Lalu, memberikan pendidikan dan pelatihan menyusun laporan keuangan agar produsen tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, untuk proses distribusi, bisa dipasarkan melalui e-commerce. Sekarang banyak e-commerce dan aplikasi yang memudahkan UMKM untuk mendistribusikan produknya, asal diberi pelatihan yang benar. Maka proses ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. LPM juga ingin mengajukan kepada pemerintah untuk bantuan fasilitas dan alat penunjang untuk digitalisasi ini. Kita juga dapat mendorong pemasaran UMKM dari sektor kecil terlebih dahulu, dengan menerapkan gerakan belanja di warung tetangga, yang nantinya diharapkan produk UMKM ini dapat bersaing dengan retail modern. Selain itu, bentuk digitalisasi bagi UMKM didorong naik kelas untuk laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP, yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bazar produk UMKM juga dapat dilakukan di lingkungan sekitar, agar warga sekitar dapat mengetahui bahwa Kelurahan Bantarjati ini dapat menghasilkan produk-produk UMKM yang bisa bersaing di pasaran. Sekian presentasi dari saya mengenai inovasi yang saya berikan kepada Kelurahan Bantarjati. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.